Halo, selamat hari Selasa teman-teman semua. Di video gua kemarin hasil pertandingan Indonesia dan Irak, memang ada beberapa hal yang gua agak skip ya, atau nggak masuk lah di bahasan tersebut. Karena memang gua buat video itu secepat mungkin supaya kalian dapat ulasan hasil dari pertandingan tersebut. Jadi ada dua topik yang menurut gue masih menarik untuk sedikit kita ulas, karena ini juga nanti ada kaitannya dengan preview. Jadi mungkin ini sekaligus preview pertandingan kedua di grup D di Piala Asia kali ini ya, Piala Asia 2023 di Qatar. Jadi ya, kita semua tahu di pertandingan pertama Indonesia kalah 1-3 dengan Irak. Jadi ada dua hal yang terlewat menurut gue, yaitu pertama soal kontroversi gol kedua dari dari Irak. Nanti gue akan juga berikan sudut pandang kalian ya, apa sikap dari Sintayong di preskon, dan juga wawancara gue dengan Marcelino Ferdinand di ruang di mix zone. Dan yang kedua adalah terkait pergantian pemain yang dilakukan oleh Sintayong. Nanti gue akan bahas dua hal ini. Nah, yang pertama mungkin gue akan ke pergantian pemain dulu. Ini menarik karena hasil dan juga pergantian pemain yang dilakukan oleh Sintayong ini di awal babak 2 ini memang mengundang respon yang beragam ya. Jadi sah-sah aja, bukan kita maksudnya menggurui atau lebih pintar dari Sintayong, enggak, tapi kita mencoba untuk mendeskripsikan apa yang ingin dilakukan oleh Sintayong. Mungkin lebih tepatnya mengasumsikan ya, menganalisa, dan apakah itu jalan atau tidak, kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi sekali lagi ini masih dari Doha, dari Qatar. Peluang kita belum habis. Jadi mudah-mudahan dari apa yang gue gambarkan ini kita bisa sedikit dapat gambaran nanti di pertandingan melawan Vietnam yang akan berlangsung tanggal 19 Januari. Nah, pertama, memang di babak pertama Indonesia tidak berbuat banyak ya, lebih banyak untuk menjegal di lini tengah, menyumbat serangan yang coba dibangun oleh para pemain Irak ya. Lumayan berhasil, walaupun ada satu yang lolos, Muhannad Ali, sehingga akhirnya berhadapan langsung dengan Hernando Ari dan akhirnya menciptakan gol. Nah, lantas kemudian kita sempat menyamakan kedudukan melalui Marcelino Ferdinand, dan itu merupakan satu-satunya shoot on goal yang diciptakan oleh Indonesia, teman-teman ya, di pertandingan kemarin. Lantas kemudian injury time 6 menit, persis di 6 menit tersebut, jadi 45+6, ada gol yang diciptakan oleh Osama Rashid. Nah, kontroversi di sini terjadi, teman-teman ya. Jadi dalam satu momen sebenarnya sebelum gol tersebut ada peluang yang didapatkan oleh Muhannad Ali, kalau nggak salah Muhannad Ali. Nah, ketika itu dioper ke Muhannad Ali, itu posisinya dalam posisi offside dia. Kemudian memang ditepis oleh Hernando Ari dan reboundnya diselesaikan oleh Osama Rashid. Nah, ada dua hal yang menarik di sini yang ingin gue sampaikan ke kalian. Pertama, jadi gol ini memang di preskon setelah pertandingan ini dikeluhkan oleh Sintayong 2-3 kali. Dia selalu menyesalkan gol ini karena menurut dia ini harusnya offside, dan kalau itu tidak disahkan, mungkin hasil pertandingannya bisa berbeda. Dia tidak mengatakan Indonesia pasti bisa seri atau menang, bisa juga tetap kalah, tapi yang jelas berbeda. Gue setuju dengan dia. Dan ini bukan excuse ya teman-teman ya. Jadi ini bukan video dalam arti mencari pembenaran. Itu sudah selesai, kita udah kalah, kita mengakui. Ya, tapi ini hanya kita untuk menganalisa dan menelisik gitu. Jadi mudah-mudahan bukan tidak mungkin ini menjadi pelajaran bagi AFC atau mungkin juga organisasi sepak bola dunia lainnya untuk lebih ada perbaikan soal pengambilan keputusan ya. Kebetulan memang kali ini yang dirugikan Indonesia. Nah, itu yang pertama, dia keluhkan itu, dan itu normal, wajar ya. Walaupun dia tidak mengatakan, Sintayong tidak mengatakan ya timnya itu jadi menang kalau itu disahkan. Nah, yang kedua ini yang sangat menarik teman-teman, yang kalian tidak akan mungkin ya, gue bukannya bagaimana, maksudnya bukannya tapi gini teman-teman, ketika wasit ya, ini wasit dari mana? Wasit kalau nggak salah dari Tajikistan, Tantashev, itu berkomunikasi dengan wasit VAR. Kan kita bisa ngelihat di lapangan kan, dia lagi, ya kalian juga bisa ngelihat ya.
belum selesai, dia masih berkomunikasi. Tiba-tiba, sayang gue nggak ada fotonya nih teman-teman. Tiba-tiba di screen di stadion itu sudah diumumkan Osama Rashid itu pencetak gol Osama Rashid nomor sekian, menit kesekian gitu. Padahal wasit utama itu masih begini nih, persis seperti ini, masih ngobrol, masih ngomong, mungkin sekitar 30 detik bahkan lebih, baru akhirnya dia memutuskan itu gol, mungkin hampir 1 menit kalau nggak salah. Nah ini berarti kan ada yang nggak sinkron. Kenapa announcer ataupun apapun namanya itu di lapangan sudah mengumumkan itu gol, tapi sementara wasit utama yang memegang kendali penuh, yang memegang otoritas 100% untuk memutuskan satu kejadian, apakah itu gol atau tidak, atau kartu merah atau tidak, berdasarkan VAR checking, itu bahkan belum memutuskan. Ini satu yang aneh. Ya, sekali lagi ini bukan excuse untuk mengatakan bahwa Indonesia harusnya bakal menang, enggak. Tapi ini hanya menjadi pembelajaran buat kita. Jadi sekali lagi kita lucu ya, karena peristiwa dari offside-nya Mohanad Ali atau siapapun itu ya, sorry gua nggak terlalu detail karena di lapangan itu kita kan nggak ada tayangan ulang ya, walaupun di layar ada disediakan, tapi kadang-kadang kita skip lah. Nah itu justru aneh karena itu masih dalam satu rangkaian bola hidup itu, kecuali setelah dia offside ya, play on misalnya ya, walaupun offside tapi play on kemudian out, kemudian main lagi, baru kemudian ada gol. Nah itu yang offside yang sebelumnya itu memang nggak dihitung karena itu sudah satu rangkaian yang terputus. Sementara ini adalah masih dalam satu rangkaian yang satu kesatuan gitu. Jadi mempengaruhi satu momen itu mempengaruhi momen yang lain dalam satu sequel. Nah ini yang gue bingung, kenapa dia tidak melihat ini sebagai sebuah offside ya. Ini satu catatan. Jadi ya gue agak menyayangkan sebenarnya. Nah sedikit gue tambahkan, karena ini mungkin pembelajaran juga buat kita. Gue sempat baca artikel. Jadi karena masalah offside ini kan masalah laten ya, selalu berulang-ulang, selalu ya itu saja gitu ya. Apakah ini dihitung, terus deliberated, ada itu istilahnya. Apakah dia ngumpannya sengaja, ada unsur kesengajaan atau tidak? Ini seperti ketika mengulang final Liga Champions 2022. Waktu itu Benzema kalau nggak salah ya. Jadi wasit itu lama memutuskan untuk mengasumsikan apakah operannya itu sengaja atau tidak. Jadi ini selalu mengundang kontroversi. Makanya di aturan yang baru yang diusulkan oleh Arsene Wenger, dan kabarnya nanti akan dinamai Arsene Wenger Offside Rules, itu dia mencoba untuk mengurangi kontroversi dengan memutuskan satu dulu nih yang basic. Offside itu adalah ketika 100% posisi penerima bola itu di belakang lawan lepas pos. Jadi kayak bola aja, gol atau enggak. Jadi dia harus benar-benar melewati garis. Jadi sekarang juga gitu. Jadi kalau cuman offside begini nih teman-teman ya, sorry gue nggak bisa punya editing yang bagus. Jadi intinya kalau dia cuman offside lewat sedikit aja gini, sedikit tapi masih nyambung badannya, masih nyambung gini, walaupun dia udah lewat gini, itu sekarang kan dihitung offside. Kalau nanti Arsene Wenger Rules yang akan dipraktekkan 2024-2025 itu nggak dihitung offside. Kecuali dia udah lepas begini nih teman-teman. Nah udah begini. Kalau udah begini baru offside. Jadi ini memang akan sedikit mengurangi kontroversi dan memudahkan juga wasit atau sang pengadil untuk mengambil keputusan. Sama seperti gol atau enggak gol, atau out atau enggak out. Pokoknya kalau udah ngelewatin garis 100% baru dianggap sudah out atau sudah gol. Kalau enggak ya belum gitu. Jadi ini mengurangi tapi tidak menghilangkan kontroversi yang mungkin terjadi seperti ketika Indonesia menghadapi Irak ya. Ini satu hal. Nah, kita bahas sekarang, pindah ke topik pergantian pemain. Kemarin seperti kita lihat ya, agak mengecewakan ada gol yang tadi gue bilang itu di akhir babak yang pertama, tapi kemudian Sintayong mengambil langkah untuk melakukan pergantian pemain di babak kedua. Salah satunya gue agak setuju sebenarnya kalau Asnawi yang Langkualam itu ditarik keluar, kemudian memasukkan pemain yang lebih menyerang karena ingin mencoba untuk menggedor atau mendapatkan gol. Nah cuman sebenarnya gue jujur agak melihat, mungkin gue tidak akan mengatakan salah lah, karena ya dia tetap pelatih, lebih tahu lah situasi di lapangan, lebih jago dalam taktik. Cuman gini, gue hanya membayangkan Yakob Sayuri yang main sangat impresif di babak pertama di lini depan dan terbukti dengan satu asisnya kepada Marcelino Ferdinand, justru eksplosivitasnya ditarik ke belakang, kemudian dimasukinlah Witan Sulaiman. Witan menurut gua dia ritmenya nggak matching dengan permainan yang sudah dijalankan Indonesia. Oke, Indonesia memang banyak bermain low block,
banyak lebih untuk menjaga di area di garis seperti area pertahanan kita, tapi paling enggak ritmenya udah dapet. Nah, Witan ketika masuk berapa kali dia delay dapat bola dia nggak cepet dorong kemana atau kreativitasnya nggak ada, akhirnya malah jadi mengganggu. Jadi ini satu, gue setuju Asnawi ditarik keluar, digantikan yang lebih menyerang, tapi atau digantikan pemain lain, cuman malah menurut gue kreativitasnya nggak ada. Ya itu terbukti akhirnya tidak ada lagi serangan-serangan berbahaya yang sebenarnya di babak pertama itu sisi kiri dari pertahanan Irak juga lumayan nggak keteteran. Nah, tapi beberapa kali mereka juga agak tertekan ketika Yapsari melakukan serangan balik karena dia punya kecepatan, operannya juga bagus, dan bahkan juga punya kemampuan shooting kalau dia mau, seperti yang dipertunjukkan ketika menghadapi Libya ya. Nah, jadi itu. Nah, kemudian di menit 76 Sintayong melakukan triple changing. Kalau ini gue agak setuju. Kalau Elkan Bagot ditarik keluar, gue setuju. Kenapa? Karena memang dia sudah kartu kuning. Jadi dia mencegah untuk jangan sampai kartu kuning kedua. Karena kalau itu terjadi, kerugiannya dua. Dia tidak bisa main di laga berikutnya. Padahal Elkan Bagot adalah center back, satu dari 3 center back paling bagus menurut gua. Dan juga di pertandingan itu tentunya kita akan, bukan tidak mungkin, kebobolan lebih banyak ya. Dan terbukti kan kita setelah Elkan Bagot keluar kan kita kondisi 3-1. Memang tidak ada kebobolan lebih tambahan lagi gitu ya. Walaupun tetap kalah ya, tapi paling nggak dibantai. Nah, itu gue setuju. Dimasukkan Ricky Kambuaya, kemudian Ivar Jenner. Nah, Ivar Jenner ini kalau gue lihat lebih kepada fresh leg aja, digantikan oleh Mark Locke supaya tengahnya nggak terlalu boyo. Karena Justin Hapner kan tampil juga bagus ya. Cuman dia juga butuh teman yang lebih bertenaga, sehingga Mark Locke dimasukkan walaupun harus mendapatkan kartu kuning ya karena melakukan sliding tackle yang berbahaya. Nah, Rafael Strike juga diganti menit 76 juga sama ya. Jadi itu triple changing oleh Dimas Derajat. Menurut gua untuk Rafael Strike ini terlalu lama dia dikasih kesempatan bermain. Dari babak, harusnya menurut gua di awal babak kedua Strike itu harusnya dari tarik keluar, digantikan oleh Dimas Derajat yang memang mungkin gak terlalu spesial juga, tapi paling enggak dia lebih banyak menurut gua ya, lebih banyak membantu tim. Baik ketika bertahan, merebut bola. Strike itu berkali-kali dia bahkan untuk merebutan bola aja sulit ya, karena badannya body balance-nya atau body balance-nya nggak terlalu bagus begitu ya, badannya agak kurus, dan bahkan selama pertandingan itu dia hanya melepaskan 1 attempt seingat gua, dan itu pun ya nggak hitungan attempt selamalah, hanya menyusur tanah ke samping gitu. Memang paling ideal adalah Ramadan Sananta teman-teman ya, karena itu yang gue bilang berkali-kali, dia striker yang komplit lah, lumayan komplit untuk ukuran kita nih, sangat bagus. Tapi itu tadi kayaknya kondisinya kurang maksimal. Jadi kemarin memang dia nggak dimasukin di line up, tapi dia ikut di tim. Jadi ada di rombongan itu. Jadi waktu selesai pertandingan di mix zone itu dia jalan bareng-bareng dengan rekan setimnya lah, timnas pemain timnas yang lainnya. Tapi memang mungkin kita nggak tahu ada masalah apa sehingga dia tidak ditampilkan atau dimasukkan ke line up. Nah, satu tambahan lagi, mungkin kalian juga setuju, penampilan Sandy Walsh walaupun kemarin dia hanya bermain mungkin sekitar 10 menit ya kurang lebih, tapi tampil sangat bagus. Dia tahu cara menjaga area pertahanan dengan baik, membaca lawan, dan juga sesekali dia membantu ke depan juga lumayan bagus. Jadi kita nggak tahu nih nanti di pertandingan melawan Vietnam. Kalau menurut gua paling nggak gini, karena Rizky Ridho kita nggak tahu, kemarin juga dia ditarik keluar kan, digantikan oleh Sandy Walsh. Kalau memang Rizky Ridho cedera atau kurang fit, udah pasti Sandy Walsh yang akan tampilkan. Cuman kalaupun Rizky Ridho, Jordi Amat, Elkan Bagot fit, menurut gua entah mengapa gua pengen melihat sebenarnya Sandy Walsh itu main ya. Jadi either dia menggantikan ya mungkin Jordi Amat mungkin ya, atau paling nggak dia bisa menggantikan Asnawi supaya pertandingan lebih kuat. Jadi Yaakob Sayuri nanti saat melawan Vietnam yang emang kita butuh agresivitas dia ini bisa lebih tenang, tidak terlalu takut ketika dia bermain terlalu tinggi. Nah, terakhir sedikit gue tambahkan ya, karena kemarin gue di Big Zone juga sempat menginterview Marcelino Ferdinand. Jadi gue sempat nanya nih teman-teman, menurut kamu kemarin tadi offside nggak gol? Oh ya jelas offside dong, kira-kira dia ngomong seperti itulah ya. Ya kita juga semua tahu itu offside gol kedua. Tapi sekali lagi ya, gue ulang-ulang, ini bukanlah excuse, kita hanya ingin membahas supaya ya kalah sudah kalah, tapi paling nggak kita dapat
pelajaran lah atau dapat tambahan knowledge dari kejadian tersebut. Oke, terima kasih buat kalian yang terus memantau channel gua. Jangan sampai kalian gak subscribe dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gua akan setiap gua keluarin video itu kalian gak ketinggalan, karena gua akan mengeluarkan video setiap hari, mungkin kadang-kadang 2 kalau memang ada hal-hal yang menarik yang ingin gue bahas baik di dalam lapangan sepak bola di stadion maupun juga di luar. Terima kasih, salam sehat, sampai jumpa di video-video gue berikutnya.